Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Al-Qalam. Insyaallah kita akan membahas dua ayat. Ayat ke-46 dan ayat ke-47. Allah berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka dibebani dengan hutang? Dibebani dengan hutang. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bagaimana ancaman bagi orang-orang yang kafir. Mereka terancam dengan kebinasaan dan siksa. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan tentang mereka, apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang ini menjadi kafir, tidak mau beriman. Mereka mendustakan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ditanyakan, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Apakah karena engkau wahai Muhammad meminta upah dari mereka atas risalah yang engkau dakwahkan, sehingga itu menghalangi mereka untuk beriman, karena upah itu memberatkan mereka seolah-olah menjadi hutang. Baik, ini tentu untuk memperingatkan orang-orang kafir dengan konteks pertanyaan. Jadi mereka tetap kufur itu, apakah karena engkau memang meminta upah dari mereka atas dakwah yang engkau sampaikan kepada mereka, sehingga mereka berat untuk memenuhi upah itu, sehingga mereka tetap dengan kekufurannya? Atau apakah mereka telah melihat hal yang gaib yang tertulis di Lauhul Mahfuz
sehingga mereka menulis dan juga mengikutinya. Baik. Jawaban pertama, jawaban kedua, semuanya tidak mungkin. Artinya apa? Tidak ada tuntutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dakwahnya supaya orang-orang ini memberikan upah kepada Nabi. Enggak ada tuntutan itu. Dan mereka juga tidak mengetahui apa yang tertulis tentang diri mereka di Lauhul Mahfuz. Karena takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pernah tahu apa yang ditakdirkan atas dirinya. Barakallahu fikum. Nah, karena kedua kemungkinan ini tidak terjadi, maka seharusnya mereka itu beriman dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada sebab yang membuat mereka itu lari darimu. Tidak ada sebab yang menjadikan mereka itu tidak membenarkanmu. Semua wasilah-wasilah keimanan itu Allah berikan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bahkan kalau kita mau cermati apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kehidupan manusia ini, sejatinya Allah dan Rasulnya sangat menginginkan kita itu bahagia dan selamat. Dengan ketetapan syariat ini, iman membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan. Islam juga demikian, membawa kepada kedamaian, ketenangan dan juga keselamatan. Demikian pula syariat, seluruh syariat yang ada, semuanya menggiring kita kepada kehidupan yang terbaik, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang berarti dan juga bermakna. Namun ini yang kemudian tidak ditangkap oleh mereka. Padahal semua wasilah untuk orang itu beriman diberi oleh Allah. Dari mulai apa, Ibu? Dari mulai kita lahir ke alam dunia. Lahir ke alam dunia dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah itu, Ibu? Fitrah itu Islam, kata Imam Nawawi. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Bahkan sebagian penjelasan menyatakan saat di rahim, bahkan saat kita di rahim, kita sudah mempersaksikan bahwa Allah itu sesembahan yang hak. Ada di surat Al-A'raf. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb kalian, sesembahan kalian? Manusia menjawab saat di rahim ibunya, qalu bala syahidna. Ya, kami mempersaksikan bahwa engkau adalah sesembahan yang hak. Dari sejak di rahim, sehingga ketika lahir, lahir pun membawa kefitrahan. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir ke alam dunia ini, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Imam Nawawi menjelaskan fitrah di situ Islam, membawa nilai-nilai keislaman, membawa kecenderungan-kecenderungan untuk beriman dan berislam. Jadi anak itu lahir tidak kosongan. Anak itu lahir membawa fitratul Islam. Kecenderungan baiknya itu sudah dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga kefitrahan anak ini. Jangan sampai menyimpang, jangan sampai rusak. Barakallahu fikum, apalagi kemudian kefitrahannya hilang.
Makanya coba kelanjutan hadisnya apa Ibu? Hafal hadisnya? Kullu maulud yuladu alal fitrah. Selanjutnya, nggak ada yang hafal Ibu? Di luar kepala ya. Tidak masuk-masuk. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan si anak ini Yahudi, menjadikan si anak ini Nasrani, dan menjadikan si anak ini Majusi. Nabi enggak menyebutkan kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini sebagai Muslim. Karena fitrah itu sendiri sudah Islam. Lihat bagaimana pengaruh orang tua yang begitu besar. Maka tugas orang tua itu menjaga kefitrahan anak, menumbuh kembangkan kefitrahan anak supaya ada di atas fitrahnya. Nah, pola pendidikan yang salah itu bisa berdampak kepada rusaknya, menyimpangnya kefitrahan anak. Ya, dirawat kefitrahan anak itu. Taib. Nah, ini semuanya wasilah. Wasilah kepada keimanan. Ditambah lagi ayat-ayat Allah dengan diutusnya para nabi dan rasul kepada masing-masing umat. Terkhusus nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diutus rahmatan lil alamin. Kita tidak semasa dengan nabi, walhamdulillah ajarannya kita rasakan. Betapa indah, nikmat dan bahagianya kita dengan ajaran Islam ini. Diutus para nabi dan rasul. Ya, kita diciptakan, diberi rezeki, difasilitasi hisian ma'nawiyan, baik fasilitas yang sifatnya lahiriah atau fasilitas yang sifatnya ma'nawiyah. Tadi lahir sudah dibekali dengan fitrah, dikasih rezeki oleh Allah dari semenjak di kandungan, dari satu jalan saja ketika brol ke alam dunia, ya kita dapat dua rezeki, air susu ibu, sampai waktu yang ditentukan setelah disapih 2 tahun dikasih lagi 4, dari 2 jadi 4, 2 jenis makanan dan 2 jenis minuman. Kalau dirincikan terlalu banyak. Makanan itu hewani dan nabati. Minuman, ada minuman yang bening, ada minuman yang berwarna. Itu semua fasilitas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kurang apalagi kasih sayang Allah. Diciptakan, kemudian difasilitasi rezeki hisian wa ma'nawiyan, rezeki lahir, rezeki batin. Kemudian tidak berhenti di situ, Allah utus para nabi dan rasul membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia bagaimana semestinya menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Bagaimana semestinya beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini semua difasilitasi oleh Allah. Umurnya juga dikasih yang menjadi modal dasarnya. Kurang apa? Jadi apalagi yang menghalangi orang itu untuk beriman? Belum lagi ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang hari-hari disaksikan oleh mata manusia, hari-hari didengar oleh telinga manusia, hari-hari dirasakan oleh manusia. Ayat-ayat kauniyah alam semesta ini. Wa fi kulli ayah tadullu ala annahu wahid. Setiap ayat-ayat ini termasuk ayat kauniyah alam semesta ini
semuanya mengarahkan, menunjukkan kepada manusia tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang lainnya. Semuanya lengkap. Jadi apalagi yang menghalangi orang itu untuk beriman? Maka di sini Allah memperingatkan mereka. Oh, barangkali engkau wahai Muhammad meminta upah kepada mereka sehingga memberatkan mereka seolah-olah punya hutang. Kenapa? Karena setiap dakwah harus bayar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Dan itu ternyata tidak terjadi. Para nabi dan rasul tidak minta upah. Atau yang kedua tadi, apakah mereka mungkin mengetahui perkara gaib yang tertulis di Lauhul Mahfuz, yang kemudian mereka menyatakan, ya kami ini takdirnya kafir. Itu pun tidak terjadi, wong tidak ada orang yang mengetahui tentang takdir dirinya. Di sini ada yang tahu, Ibu? Tidak ada yang bicara, yang mendengar, tidak ada yang tahu tentang takdir kita. Ya jangankan yang ditulis di Lauhul Mahfuz, di takdir hari ini saja apa tentang diri kita, nggak ada yang tahu. Takdir hari ini, gitu ya. Orang makan siang saja nanti belum tahu kan? Makan tempe kah, makan tahu? Barakallahu fiikum. Bisa jadi merencanakan satu makanan ternyata tidak sesuai dengan rencana kan gitu ya. Tiba-tiba Besti ngajak makan, yang tadinya mau makan tempe tahu, alhamdulillah jadi makan di restoran. Nggak ada yang tahu. Barakallahu fiikum. Maka dua kemungkinan ini tidak terjadi. Artinya apa? Seharusnya dengan wasilah-wasilah tadi, begitu banyak wasilah yang mengarahkan manusia supaya mereka itu beriman. Ya seharusnya manusia pada beriman. Ya sehingga dengan diutusnya Rasulullah kepada mereka, itu sejatinya sudah hujah yang nyata. Tidak ada lagi alasan untuk tidak beriman. Oleh karenanya di surat An-Nisa ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulam mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu 'azizan hakima." Mereka kami utus sebagai rasul-rasul. Apa tugas rasul? Di antaranya mubasysyirin wa mundhirin, memberikan bisyarah dan memberikan indharat, menyampaikan bisyarat dan mengingatkan ya tentang indharat, memberi kabar gembira dan memberikan ancaman, peringatan. Kabar gembira ini menghasilkan roja, harapan. Peringatan-peringatan keras itu menghasilkan rasa takut. Dan begitulah perjalanan kehidupan manusia seharusnya. Tidak melulu harap, juga tidak melulu takut, tapi antara harap dan takut. Dan begitu manusia. Ibu, kenapa datang ke sini? Hah? Kenapa datang ke sini, Ibu? Bela-belain. Cuacanya adem begini ini. Enaknya kan tidur ya, berselimut. Libur. Liburan. Oh, datang ke sini liburan. Ibu datang ke sini apa motor penggeraknya? Cinta ilmu, kan begitu? Iya tidak? Cinta ilmu. Kemudian berharap
kebaikan dengan ilmu yang kita pelajari, kan begitu. Berharap kebaikan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan. Berharap ya kebaikan di dunia, keselamatan di alam kubur, ya, kemudahan perjalanan di kehidupan akhirat, dan tentu ujung-ujungnya berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Kan begitu? Ada harapan kan Ibu? Ada harapan. Juga ada rasa takut. Takut, ya Allah, kalau saya jahil, gelap hidup saya. Kalau saya tidak ngerti agama, ya, bisa sesat kehidupan saya. Al-jahlu dhalun. Kejahilan itu kesesatan. Kejahilan itu kegelapan. Kejahilan itu rawan untuk celaka dan binasa. Kenapa belajar? Ya, saya takut dari kejahilan. Takut saya salah jalan, takut saya tersesat. Ya. Takut hidup saya berantakan di dunia ini. Takut nanti ketika di alam kubur disiksa di alam kubur. Takut nanti ketika dibangkitkan keadaannya mengerikan, hisabnya menegangkan. Rapot saya merah semua. Takut ketika ditimbang amalan saya, ternyata yang berat amal keburukan. Malu sama Allah. Takut ketika menyeberangi sirat, saya jatuh sebelum nyampe di ujungnya. Takut dengan siksa neraka. Makanya saya belajar ke sini. Kan begitu. Begitu perjalanan hidup manusia. Perjalanan ibadahnya dengan tiga unsur ini, dengan tiga pokok ini. Dan saya kira perjalanan manusia secara duniawiyah juga begitu. Ibu suka olahraga? Hah? Kalau lagi eling ya olahraga. Misalkan ada ibu disiplin ketat olahraga. Kenapa? Ya karena suka olahraga. Motivasi dasarnya saya cinta olahraga, saya hobi ini. Yang kedua, ada harapan besar dari olahraga ini. Saya pengen sehat, badan saya pengen ideal, begitu ya. Tubuh pengen singset, pengen langsing, ya. Katanya juga olahraga bikin glowing, gitu ya. Barakallahu fikum. Supaya suami tambah senang, ya. Supaya tidak malu ketemu teman, gitu. Atau apapun itu harapan-harapan duniawiyah kah? Ada harapan. Kemudian juga ada rasa takut. Rasa takut. Saya tidak ingin masa tua saya sakit-sakitan. Saya tidak ingin masa tua saya nyusahkan anak-anak dengan sakit yang saya derita. Saya tidak ingin, ya. Barakallahu fikum, ya. Banyak harta tapi sakit-sakitan. Saya tidak ingin misalkan cepat tua. Kalau bisa awet muda, gitu. Katanya olahraga bikin awet muda. Tapi cucunya datang tetap saja dipanggilnya nenek, gitu. Barakallahu fikum. Itu semua kan begitu. Ada orang bela-belain begadang, gitu ya. Karena nonton Piala Dunia jam 2 malam. Begadang. Kenapa? Ya karena cinta bola. Dan demikian seterusnya. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Para nabi dan rasul, ya mereka ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mubasyirin wa mungdzirin. Memberikan kabar gembira dan juga memperingatkan, ya, dengan ancaman keras. Supaya apa? Nah, di sini poinnya. Li'alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Supaya tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Jadi enggak ada alasan, enggak ada hujjah nanti di hadapan Allah. Wong rasulnya sudah diutus,
wahyu sudah tersampaikan sempurna, diberi bekal fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala dari semenjak di rahim sampai dilahirkan. Semua itu sudah disampaikan, diberikan ya dengan kasih sayang Allah yang tanpa batas kepada manusia. Maka tidak ada lagi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Rasul. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka ketika orang mendapatkan wasilah-wasilah keimanan itu begitu besar di hadapannya, kemudian dia sia-siakan sampai kemudian dia menjadi orang kafir dan mati di atas kekufuran, maka ini seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia. Ya bahasa kitanya tidak mau dikasihani. Allah sudah Maha Pengasih, Maha Penyayang, semua fasilitasnya diberikan untuk keselamatan, kebahagiaan lahir batin dunia akhiratnya, tapi dia sia-siakan. Gitu ya. Nah, di Balikpapan ini walhamdulillah wasilah-wasilah untuk belajar agama banyak sekali. Ibu ya. Ketika disia-siakan, apa nanti jawaban kita di hadapan Allah? Kalau kita kemudian mati membawa kejahilan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, seluruh nabi dan rasul, terkhusus nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak meminta upah apapun, tidak meminta imbalan apapun, tidak pernah nuntut bayaran apapun atas seruan dakwahnya. Di surat Asy-Syu'ara di 2 ayat 145 180 Allah sampaikan, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakanku itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabbul Alamin. Ya, pahala dakwah itu luar biasa. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang bisa menjadi sabab hidayah bagi seseorang itu lebih berharga daripada unta merah. Kan begitu? Insya Allah. Ada salah satu saudara kita, ibu dulu di Balikpapan sini. Beliau, Masya Allah gitu ya, diberi kelapangan usaha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering ngisi seminar di beberapa negara. Karena produknya itu dibeli oleh sekian negara. Kadang ke Amerika, Eropa, ya India, kalau Asia jelas gitu. Barakallahu fiikum. Kemarin saya alhamdulillah melihat statusnya. Beliau mengislamkan salah satu peserta seminarnya. Lihat ibu. Ya, Masya Allah gitu ya. Seorang ustadz belum tentu bisa ngislamin, gitu. Ini mengislam pakai bahasa Inggris, ya. Pokoknya waswisus bahasa Inggris lah, ya. Kamu akan mengenal Islam, Islam itu indah, ya. The way of life, gitu ya. Apa artinya itu? Pokoknya dikasih mukadimah dulu pakai bahasa Inggris, gitu ya. Barakallahu fikum, sampai akhirnya dituntun syahadat, mengucapkan syahadatain. Setelah itu ditransit juga pakai bahasa Inggris syahadatnya. Dan setelah itu pelukan, welcome to Islam, begitu ya. You my brother, begitu. Luar biasa ibu, terharu saya melihatnya, gitu ya. Dunia beliau dilapangkan, semoga beliau istiqomah, ya, dan beliau bisa mengislamkan. Ya. Ustadz mungkin belum ada yang ya sampai mendakwahi orang-orang di luar sana, gitu kan? Wong Balikpapan saja belum dikelilingi, gitu kan? Ini Masya Allah, beliau ngisi seminar jadi apa namanya? Ya pengisi seminar. Artinya kan ada peluang ya di situ ya.
ada peluang, karena mesti kan ketika orang berguru itu ya dia ya memposisikan diri ya di bawah begitu. Ya sedangkan guru punya power gitu kan untuk kemudian memberikan sesuatu. Ya. Nah, Masya Allah, selain dunia, ilmu dunia yang disampaikan, juga ternyata beliau membawa ya peserta-pesertanya tentu tanpa paksaan ya, kepada dinul Islam. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya artinya masing-masing kita itu harus punya andil dalam dakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Orang-orang yang berilmu ya dengan ilmunya. Orang-orang yang punya harta dengan hartanya. Orang-orang yang punya kekuasaan dengan pangkat jabatan kekuasaannya, kebijakan-kebijakannya. Ya artinya bagi seorang muslim semua fasilitas dunia yang Allah berikan itu akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk menguatkan iman dan Islamnya. Begitu. Jadi sehatnya, kayanya, berpangkat berjabatannya, ilmu pengetahuannya, itu semuanya didermakan sebesar-besarnya untuk Allah dan Rasulnya, untuk Islam dan juga kaum muslimin. Ya. Dan tegak lurus di atas itu, menguatkan tekadnya, azimahnya, istiqomah di atas itu, dan berusaha untuk terus meluruskan niat, memperbaiki kualitas keikhlasannya. Karena dakwah itu lillah. Sebagaimana para nabi dan rasul pun demikian. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakanlah aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruan dakwahku ini. Maka di sini tentu ada nasihat berharga ya bagi para dai, juga bagi para mad'u, objek dakwah. Ya pelaku dakwah dan juga objek dakwah, para penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Di situ kita sampaikan beberapa poin Ibu ya tentang silang pendapat di kalangan para ulama, boleh dan tidaknya mengambil honor pengajar dari murid atau dari jamaah, bukan dari baitul mal. Ya kalau yang kemudian barakallahu fikum tegak hukum Islam di wilayahnya, tentu ada istilah baitul mal. Ya, baitul mal, rumah harta. Ya, maksudnya adalah satu wadah, ya, satu departemen yang memang ngurusin dana infak, zakat, sedekah, wakaf dan lain sebagainya untuk kemudian digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan ya masyarakat, kesejahteraan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah, yang diperbincangkan di kalangan para ulama, kafalah yang bukan dari baitul mal, gitu ya, tapi langsung dari murid atau dari jamaah, bukan lewat satu lembaga baitul mal atau yayasan atau yang semisal dengan itu. Nah, terlepas dari itu, ya, saya tidak sampaikan semuanya. Ibu baca saja ya. Bisa jadi nasihat buat kita semua. Yang saya soroti yang para guru ini, para dai, para duat, gitu ya. Terlepas dari tadi silang pendapat para ulama, ya, untuk para guru, para duat, para dai, atau apapun istilah yang disematkan kepada mereka, maka harus sadar diri untuk tidak menjadikan dakwah itu layaknya bisnis, ya, dengan ekspektasi keuntungan berlimpah jika dapat panggilan dakwah. Kan ada yang suka pasang tarif Ibu ya. DP di depan ya 10%. Tiket Garuda kelas bisnis. Hotel bintang 5.
kendaraan antar jemput, Alphard, begitu ya. Barakallahu fiikum. Makan restoran bintang 5, gitu ya. Souvenirnya ya, jangan lupa, gitu ya. Begitu. Jadi ada hitung-hitungan, ada tarif. 1 bulan lagi dijadwal, DP-nya di depan. Ya. Berapa yang dibutuhkan? 1 jam ceramah. Oh, 1 jam 60 menit. Ya per menitnya 1 juta. Jadi berapa tuh? 60 juta. Itu bersih ya, nggak ada yang lain-lain tuh lain lagi. Gitu. Luar biasa. Ibu yang dirahmati Allah. Dan ini berbahaya. Berbahaya. Pertama bagi dai itu sendiri. Yang kedua bagi mad'u. Ya terlepas orang itu ya kita menjaga marwah kan begitu. Orang nyanyi saja ratusan juta. Kalau segitu kan murah saja itu. Ya terlepas dari itu, ibu yang dirahmati Allah, ini bidangnya kan lain, gitu kan? Masing-masing kita mesti mengkhawatirkan diri sendiri, mengkhawatirkan keikhlasan kita, dan harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya kebolehan mengambil honor yang dijelaskan oleh sebagian ulama itu bukanlah untuk aji mumpung, namun tetap dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diperjuangkan. Dan ini nanti yang menjadi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga keikhlasan hati, luruskan niat, berusahalah mencerdaskan umat, bukan memeras umat. Ya, memeras umat. Dan ada sebagian oknum begitu, Ibu. Ya telepon jamaahnya yang kaya, saya sakit nih di rumah sakit, biayanya 30 juta. Ya, tolonglah dibayarin, gitu ya. Kalau nggak dibayarin kamu kualat kamu, gitu ya. Kan tahu siapa saya, gitu kan. Nah, sebagian begitu oknumnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Bukan mencerdaskan umat tapi memeras umat. Jangan menjual agama. Jangan pasang tarif sekian dan sekian. Sehingga ketika tidak dipenuhi nggak mau datang. Di situ ndak basah, gitu kan? Kering di situ, kerontang lagi, gitu ya. Di sana nah yang basah. Gitu. Jadi pilih-pilih dia. Dapat jadwal Jumat, di mana? Aduh, jauhnya ini, tipis lagi di situ, gitu kan? Tapi kalau ada yang masuk, ya, ternyata basah tebal, begitu kan? Dekat lagi tempatnya. Oh, mending yang ini di cancel, gitu. Ganti yang ini. Ini bisa terjadi. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini nasihat untuk para dai, para juru dakwah. Ya, siapapun, gitu ya. Terutama yang bicara. Gitu. Dan Nabi memperingatkan di riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullah bilijamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya. Menyembunyikan di sini berarti tidak mau menyampaikan. Apa motivasinya? Bisa jadi motivasi dunia. Di situ kering. Ya. Sehingga ketika diundang dia nggak mau datang untuk berdakwah. Apalagi datang sendiri mendakwahi. Diundang saja nggak mau. Begitu kan? Maka apa ancamannya? Aljamahullah bilijamin min narin yaumal qiyamah. Dia akan dipecut oleh Allah pada hari kiamat nanti dengan tali pecut dari neraka. Itu siksaannya. Makanya ya masing-masing beresiko, Ibu ya. Artinya semakin gede peluang keuntungan pahala, semakin besar juga kan ancamannya. Kan begitu, Ibu? Sama lah hukum dunia juga kan begitu.
semakin besar usaha, semakin besar resiko, kan begitu? Ya tidak Ibu? Orang yang misalkan usahanya ya cuman ratusan ribu, begitu ya, dengan usahanya yang ratusan miliar, peluang keuntungannya lebih besar, resiko kerugiannya pun lebih besar, kan begitu? Saya pernah ketemu orang Ibu, Masya Allah gitu ya, mungkin saking malang melintangnya di dunia usaha, dan Masya Allah karena orangnya berilmu, beriman, punya tawakal yang tinggi, itu beliau cerita, Ustaz, kalau cuman ratusan juta, sering saya ditipu orang, ditipu ratusan juta. Kita hilang duit 100 ribu saja Ibu puyeng seharian. Di mana itu uang itu? Ya. Ini ditipu orang, rugi, dizalimi ratusan juta, udah sering Ustaz. Biasa aja. Masya Allah gitu ya. Ya artinya kan semakin tinggi level dunia, semakin besar peluang keuntungan, semakin besar juga resikonya, kan begitu? Semakin sedikit ya dana yang diputar, yang dipakai usaha, semakin sedikit peluang keuntungan, maka sedikit juga resikonya. Kan begitu? Nah sama dalam Islam juga begitu. Semakin tinggi ya nilai amaliyah kita ini Ibu, salah-salah kita semakin besar ancamannya. Jadi pemimpin itu peluang pahalanya besar enggak Ibu? Jadi pemimpin besar, imamun adil, doanya mustajab. Imamun adil, yang pertama disebut Nabi, yang akan dapat naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Imamun adil, kebaikan dia merupakan kebaikan bagi seluruh yang dipimpinnya. Keadilan dia, kebijaksanaan dia melahirkan doa-doa terbaik dari seluruh masyarakatnya. Oh, besar, peluang pahalanya besar. Tapi juga peluang resikonya sangat besar juga. Ancamannya sangat besar. Nah, sama dakwah juga begitu. Dakwah ini ciri khas para nabi dan rasul sepanjang zaman. Ciri khasnya pewaris para nabi dan rasul sepanjang zaman. Berdakwah ilallah. Besar peluang pahala yang akan didapatkan. Tapi besar juga resiko. Salah-salah kita akan menjadi orang yang pertama kali disungkurkan di dalam api neraka. Kan yang pertama disungkurkan di dalam api neraka itu siapa? Para ustadz, para kiai. Siapa lagi Bu? Orang dermawan. Ya. Kemudian satu lagi siapa yang disebutkan Nabi? Ya. Satu lagi selain para dermawan, para mujahid yang tidak ikhlas. Kalau yang ikhlas, oh tinggi derajat mereka. Tapi kalau ada duat, dai, ya, kiai, pendakwah tidak ikhlas, wah ini pertama kali disingkurkan. Dermawan, para donatur juga sama, ya. Donatur yang sukanya ngatur-ngatur saja, enggak ikhlas, gitu ya. Barakallahu fiikum. Itu juga pertama kali disingkurkan di neraka. Ya. Kemudian mujahid, ya, mujahid yang tidak ikhlas, pengennya disebut pahlawan, pemberani, pejuang Islam, tidak ikhlas dia, padahal amalannya disebut dzirwah sinamil Islam, puncak amalan tertinggi dalam Islam, jihad. Ya. Besar ini, mulia amal-amal ini, tapi ketika tidak ikhlas maka resikonya besar. Barakallahu fiikum. Maka ya penjelasan seperti ini bukan berarti berarti Ustaz enggak usahlah jadi dai. Ya. Ngeri. Enggak usah jadi donatur, ngeri gitu. Enggak usah berjihad, menakutkan. Bukan itu maksudnya Ibu. Poinnya adalah bagaimana kita ini berusaha meningkatkan
keikhlasan dalam setiap amal-amal yang Allah mudahkan untuk kita. Ikhlas, berjuang untuk ikhlas. Bukan malah kita kemudian mundur, teratur. Enggak mau Makanya jadi orang tuh biasa saja, enggak usah alim-alim banget. Itu ucapan syaitan. Gitu ya. Bu, rajin banget ngaji. Berat loh. Nanti pertama kali disungkurkan di neraka. Bukan itu maksudnya. Ya. Kita berusaha terus meningkatkan kualitas diri kita dengan amal-amal terbaik. Namun fokus kita bagaimana menjaga kualitas keikhlasan. Keikhlasan. Itu poin pentingnya. Begitu ya. Bukan malah kita jadi melempem, enggak semangat. Sebagian orang begitu. Jadi muslim tuh ya biasa-biasa saja. Ngaji kok rajin banget. Nanti enggak enak loh hidupnya, enggak bebas. Kenapa? Kalau banyak ngaji, nanti banyak tahu yang haram. Kalau banyak tahu yang haram, kamu enggak bisa lagi bestian sama aku. Gitu. Ini kan namanya setan-setan bangsa manusia. Jangan didengerin. Ya. Sudah tegak lurus saja berjalan. Ya. Tapi anehnya, kalau urusan dunia mereka enggak begitu. Urusan dunia ngoyok banget. Ya. Ogah ya, disebut orang miskin. Ya. Orang yang masa depannya suram. Enggak apa-apa, resiko tinggi, resiko besar juga enggak apa-apa. Urusan dunia mau begitu, kok urusan kebaikan agama enggak mau. Barakallahu fiikum. Demikian Ibu ya. Nah, ada nasihat juga untuk para jamaah, para penuntut ilmu, itu baca sendiri saja Ibu ya. Saya bacakan yang buat saya saja gitu. Dan juga yang semisal dengan itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala di kesempatan lain insyaallah kita lanjutkan. Barakallahu fiikum. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua ke jalan yang lurus ya, dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas jalan lurus tersebut sampai kita mendapatkan husnul khatimah dan sampai kita selamat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.